Informasi mengenai smartphone gaming terbaru dari Lenovo, yakni Lenovo Legion Y70, bocoran mengenai prosesor Intel generasi terbaru, Intel generasi 13 atau Raptor Lake, dan YouTube yang akan memberikan watermark pada video pendek atau YouTube Short seperti di TikTok. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Halo, selamat datang kembali di Tech News. YouTube sepertinya akan menirukan TikTok dengan memberikan watermark di video-video yang diupload di YouTube Short. Nah, hal ini mencegah adanya konten yang sama yang diupload di platform yang berbeda. Kadang kita memang sering banget nemuin konten yang diupload di TikTok, tapi di IG Reels atau YouTube Short juga ada. Nah, biasanya video-video ini banyak sekali ditemui pada akun-akun repost atau reuploader. Nah, untuk mencegah bertambahnya kasus seperti itu, YouTube akhirnya menirukan TikTok untuk memberikan watermark pada video-video yang diupload di YouTube Short. Jadi nanti ketika ada reuploader atau repost yang mengambil video dari YouTube Short akan ada watermarknya. Mudah-mudahan watermark dari YouTube ini tidak bisa dihilangkan seperti watermark yang ada di TikTok. Selanjutnya informasi dari Lenovo yang merilis smartphone gaming terbaru mereka yakni Legion Y70. Mungkin karena panas dengan brand-brand lain yang mengeluarkan smartphone terbaru mereka, akhirnya Lenovo juga ikutan merilis smartphone gaming terbaru mereka yang menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah, SoC paling kenceng ini oleh Lenovo itu dibarengi dengan beberapa pilihan RAM dan juga storage. RAM-nya yang paling kecil ada 8GB, kemudian 12GB dan 16GB. Sedangkan untuk storage-nya mulai dari 12GB sampai 512GB. Kalau dari segi desain, Legion Y70 ini malah bukan seperti smartphone gaming, tidak seperti pendahulunya, tapi lebih kelihatan smartphone flagship kebanyakan. Pokoknya kalau sekilas tidak ada aksen gaming sama sekali di Legion Y70 ini. Cuman ada tulisan Legion di bagian cover belakangnya. Tapi uniknya, di Legion Y70 ini Lenovo memberikan sebuah pendingin yang berbeda. Terdiri dari 10 lapis dengan ketebalan mencapai 8 mm yang ada di bodi Legion Y70 ini. Sistem pendingin ini diharapkan mampu secara maksimal mendinginkan komponen yang dipakai di Legion Y70 sehingga akan mendapatkan performa yang maksimal. Nah, ini baru kelihatan kalau smartphone ini memang smartphone gaming. Di bagian layarnya menggunakan layar 6,67 inci dengan resolusi 1080x2400 dengan panel OLED 144Hz untuk refresh rate-nya, support HDR10+ dan brightness-nya mencapai 1000 nits. Untuk kamera belakangnya menggunakan 3 konfigurasi kamera, 50MP sebagai main kameranya, 13MP sebagai ultra wide kamera dan 2MP sebagai depth kamera. Yang sayang sekali di sini tidak ada namanya telefoto kamera yang sekarang seperti menjadi meta gitu untuk smartphone flagship. Kalau nggak ada telefoto bukan flagship seperti gitu. Nah, di Legion ini nggak ada, sayang sekali. Di bagian baterai, Lenovo Legion Y70 ini menggunakan baterai dengan kapasitas 5100 mAh yang support fast charging hingga 68 watt. Dan untuk harganya saat dirilis, untuk varian paling rendahnya yang menggunakan RAM 8GB dengan storage 128GB dibanderol dengan harga 3.299 yuan, atau kalau kita konversikan langsung tanpa memikirkan pajak dan lain sebagainya, itu kisarannya 7,1 jutaan. Nah, sampai sekarang masih belum pasti apakah Lenovo Legion Y70 ini akan dirilis resmi di Indonesia atau tidak. Masuk ke informasi yang terakhir tentang bocoran prosesor Intel generasi terbaru yakni Intel generasi 13 atau Raptor Lake. Ya, kalau bicara yang satu ini kayaknya nggak ada habisnya gitu. Kayak baru kemarin rilis generasi 12, sekarang sudah ada bocoran mengenai generasi 13-nya. Dan bocoran kali ini untuk CPU desktop ya, mungkin untuk seri mobilnya akan segera menyusul. Dan untuk apa saja bocoran informasinya saya rangkum singkat aja. Nah, yang pertama mengenai Intel generasi 13 ini, bocoran informasinya adalah seri tertingginya nanti itu jumlah core-nya adalah 24 core dengan 32 thread. Iya, nggak salah dengar, 24 core. Mungkin core i9 ya, generasi 13. Kemudian ada arsitektur baru di situ yang namanya Raptor Cove, di mana Raptor Cove ini menggantikan Golden Cove di
pembuatan bagian performance core. Kemudian untuk teknologi fabrikasinya menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer ESF Intel 7 dan diekspektasikan atau nanti diduga Intel generasi 13 ini akan mencapai 6,0 GHz untuk clock speednya. Kemudian ada bocoran kalau case memory di P-core maupun E-core itu akan naik juga, dan beruntungnya adalah masih support dengan LGA 1700. Mainboard yang lama untuk generasi 12 akan masih support menggunakan prosesor Intel generasi 13 ini. Selanjutnya untuk Intel generasi 13 ini, untuk versi yang flagship atau SKU flagship itu TDP-nya mencapai 125 watt. Dan yang informasi paling pentingnya adalah kapan akan rilis. Nah, bocorannya kemungkinan Intel generasi 13 atau Raptor Lake ini akan dirilis di Q4 tahun 2022. Kemungkinan Oktober nanti Intel akan merilis Intel generasi 13 versi desktop. Itu tadi informasi mengenai 3 informasi terbaru mengenai teknologi yang menarik menurut saya, mudah-mudahan menarik untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di lain video. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini untuk menambah pengetahuan teman-teman yang lainnya. Oke, see you in the next video. Dadah, bye-bye.